Saudara-saudara, saat ini di tempat saya pukul 7.25 sore atau malam, masih tanggal 13, dan itu berarti di Surabaya saat ini adalah pukul 6.25 pagi, tanggal 14 ya. Saudara, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap majelis dan jemaat GKK Indonesia Surabaya, ulang tahun yang ke-68. Kiranya Tuhan terus pimpin dan Tuhan terus berkati. Saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan tentang satu tema yang saya beri judul Hidup Kudus Memang Bisa. Nah, saudara, kenapa saya memikirkan dan mengajak saudara untuk sama-sama menggumulkan tema ini? Saudara, saya ingin mengawali saudara dari sebuah diagram yang mungkin kita sudah, bukan diagram, sebuah gambar yang kita mungkin pernah tahu waktu kita membaca, entah kita membaca buku teologi, kita mendengar khotbah, kita ikut kelas katekisasi begitu ya. Yaitu kalau saudara lihat, saya membuat satu garis yang bintang itu adalah garis titik di mana kita lahir, dan kemudian yang di ujung sana itu seperti bongpai, atau ya anggaplah seperti itu begitu ya. Itu adalah saat kita meninggal, saat kita mati. Nah, saudara, katakan kemudian Anda dan saya itu percaya kepada Kristus dalam satu titik, maka di situ kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, saudara, maka hidup kita berikutnya itu adalah kita mengalami satu tahap yang namanya kita dikuduskan oleh Tuhan. Nah, saudara, ini adalah pengajaran yang Alkitab ajarkan kepada kita. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara, pada kenyataannya atau realitanya, diagram seperti ini kalau kita temukan dalam hidup kita tidaklah terjadinya seperti ini. Terjadinya seperti apa? Atau bentuknya seperti apa? Seperti ini, saudara. Kok bisa? Saudara, saya ingin mengambil dari contoh dalam hidup kita sehari-hari. Setelah kita dikuduskan oleh Tuhan, maka setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita akan mengalami proses yang namanya pengudusan. Roma 8 ayat 29 mengatakan, kita itu dikuduskan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita dikuduskan bukan untuk kita diselamatkan. Enggak. Diselamatkan itu suatu proses, kita dijadikan anak Allah, kita menjadi anak Allah. Kita yang dulunya adalah musuh Allah, sekarang kita menjadi sahabat Allah, kita menjadi anak Allah, kita menjadi orang yang ditebus oleh Allah. Saudara, pembenaran terjadi dalam hidup kita hanya satu kali. Setelah itu kita menjalani namanya proses pengudusan. Pengudusan itu terjadinya berkali-kali. Nah, tetapi sekarang masalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita prosesnya bukan seperti ini, tapi seperti ini. Kenapa, saudara? Ambil contoh misalnya begini, ketika kita melihat seseorang, dia seorang Kristen, kemudian dia berdosa, maka kita akan mengatakan, biasanya dalam diri kita mengatakan, kok bisa ya orang Kristen seperti itu? Gak pantas disebut anak Tuhan. Disadari atau tidak disadari, dalam benak kita sudah membuat label, ini orang bukan orang Kristen. Orang Kristen gak mungkin seperti itu. Gak bisa dia seperti itu. Mana ada yang namanya majelis seperti itu? Mana ada yang namanya hamba Tuhan seperti itu? Mana ada yang namanya pengurus seperti itu? Mana ada yang namanya anggota paduan suara seperti itu? Mana ada yang anggota begini dan terus-terus. Nah, biasanya saudara, orang yang seperti itu pada saat yang sama buat dirinya sendiri, dia akan menerapkan standar. Standarnya apa, saudara? Standarnya adalah saya dikuduskan oleh Tuhan, atau saya ingin hidup kudus. Untuk apa? Untuk kemudian saya mengalami pembenaran. Saudara, memang dalam Alkitab, saya jelaskan secara cepat karena waktu saya terbatas, istilah kudus itu ada berapa macam. Tapi istilah kudus itu, saya ingin soroti dua saja. Yang pertama, kudus itu berarti dipisahkan, dikhususkan. Ketika kita dibenarkan, betul kita dikuduskan oleh Allah, dalam arti kita dikuduskan untuk menjadi anak Allah. Tapi proses, nah ini pengertian yang kedua, proses pengudusan itu, proses menjadikan kita sebagai anak Allah dengan modelnya adalah Kristus, itu terus berjalan sampai kita mati.
Nah, yang terjadi dalam banyak hidup orang Kristen, mungkin di dalamnya termasuk adalah Anda dan saya, kita memandang pengudusan ini, saudara, sebagai hal yang saya harus lakukan untuk apa? Demi saya mendapatkan ini. Demi saya mendapatkan pembenaran oleh Tuhan. Bukan saya dibenarkan oleh Tuhan di sini untuk apa? Untuk saya menjalani yang namanya pengudusan. Nah, saudara, kalau terjadi seperti ini, maka kita akan mengalami dalam hidup kita, di dalam kerangka berpikir kita, yang namanya pembenaran itu berkali-kali. Nah, apakah demikian? Jelas tidak. Saudara, pandangan seperti ini jelas bukan pandangan yang alkitabiah. Kenapa, saudara, bukan pandangan yang alkitabiah? Saudara, kalau kita memiliki pandangan yang seperti ini, bahayanya adalah kalau saudara lihat, yang paling fatal kita melakukan kontradiksi. Kita melawan Alkitab sendiri. Kita berkontradiksi juga dengan diri kita. Satu sisi kita setuju keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah berarti Anda dan saya tidak punya jasa. Kita nggak melakukan apapun. Itu diberikan Allah dengan cuma-cuma. Kita nggak punya andil. Kita nggak layak. Allah berikan. Jadi Allah memberikan bukan tergantung diri kita. Suka-sukanya Tuhan. Tapi pada saat yang sama, ketika kita punya cara berpikir yang seperti itu, atau menjalani cara hidup yang seperti ini, pada saat yang sama, kita juga menganggap kita harus mengusahakan keselamatan kita. Saudara, sekali lagi, pengudusan itu bukan supaya Anda mengalami pembenaran. Tapi karena saya mengalami pembenaran di sini, maka kemudian saya mengalami yang namanya pengudusan. Kita harus pahami ini dulu. Bukan saya dikuduskan untuk saya mengalami pembenaran dari Allah. Saudara, ini bukan pandangan Alkitabiah. Kalau saudara pernah ikut training EE itu mengatakan dengan sangat jelas, Anda dan saya dibenarkan, diselamatkan oleh Allah, itu hadiah dari Allah keselamatan itu. Dan saudara, pandangan yang kedua ini, saudara, ini banyak dihidupi oleh orang Kristen. Pandangan yang ini banyak sekali kita hidupi. Mungkin kita tidak memberikan keyakinan secara verbal, tapi cara hidup kita menunjukkan seperti itu. Nah, saudara, sebetulnya pandangan yang pertama itu pernah ditunjukkan sendiri secara langsung, secara transparan oleh Rasul Paulus di dalam dia menggumuli hidup kekristenannya. Saudara, dia menuliskan di dalam Roma 7, ya, kalau saudara lihat, saya tampilkan di sini saja, Roma 7 ayat 15 sampai 25. Saya lupa mencantumkan Roma 7-nya, tapi saya akan bacakan secara cepat dan mungkin agak melompat untuk saya menekankan beberapa bagian yang penting saja karena waktu saya terbatas. Ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudara perhatikan, Paulus menunjukkan, aku ingin berbuat baik, tapi yang jahat aku lakukan. Maunya baik, jahat terjadi. Maunya begini, yang lain yang hasilnya. Saya yakin ini juga sama dengan kita. Kemudian saudara, di dalam ayat yang saya langsung lompat ke ayat 19 saja. Bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara lihat, pergumulannya sama. 2 kali dia menulis ini. Ada apa Paulus sampai nulis begini? Kalau saudara ngomong itu sampai 2 kali, 3 kali, kenapa kita ngomong sampai seperti itu? Ayat lagi-lagi dalam 20 dia mengatakan, aku ingin melakukan yang berbuat apa. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, bukan aku yang membuat, tetapi masih ada dosa nih. Artinya, saudara, Paulus ingin mengatakan, ketika kita menjalani hidup pengudusan tadi, setelah kita dibenarkan, Anda dan saya nggak kebal dari dosa. Anda dan saya tidak kebal. Saya lanjutkan. Langsung lompat ke ayat 24. Aku manusia celaka. Saudara, setelah tadi Paulus mengatakan, aku ingin lakukan yang baik, yang jahat aku lakukan. Lakukan yang baik, yang jahat aku lakukan. Tiba-tiba di 24 dia ngomong begini, saudara. Aku manusia celaka. Frase ini, kalau saya tidak punya padanan kata yang lebih baik, tapi saya bisa merasakan emosi Paulus dalam seperti ini. Kayak apa ya, kalau dalam bahasa saya, bohwat gitu ya. Sudah nggak tahu lagi harus kayak gimana. Dan dia mengatakan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia mengatakan, ini tubuhnya ini betul-betul yang maut. Ini tubuh yang tidak baik, ini yang celaka. Kemudian dia mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara,
Paulus menekankan yang pertama, kalau kita melihat dari sini, itu berarti pengertian kudus itu bukan hidup tanpa dosa. Dia sendiri menunjukkan itu. Kudus itu bukan hidup tanpa dosa. Enggak, saudara, bukan hidup tanpa dosa. Tapi masih ada dosa. Dan yang berarti, saudara, kudus itu adalah, kita bisa katakan, proses hidup. Proses berarti belum selesai. Proses berarti sedang terjadi terus-menerus. Proses berarti bisa jatuh, bisa bangun, jatuh, bangun, dan terus seperti itu. Proses hidup seorang Kristen setelah dia dibenarkan atau dia diselamatkan oleh Allah. Kudus itu bukan permanen. Proses pengudusan itu dia proses. Hari ini Anda berhasil, besok Anda gagal. Berhasil lagi, gagal lagi. Yang ketiga, saya cepat saja. Artinya, salah satu tanda seseorang adalah benar-benar seorang Kristen bukan hidupnya yang tanpa dosa. Saudara bisa catat di sini, bukan hidupnya yang tanpa dosa, bukan ini. Tapi apa, saudara? Jatuh bangunnya. Ketika Anda mengalami jatuh bangun karena dosa, kenapa ya susah banget naklukin dosa satu ini? Itu tanda indikasi yang kuat Anda sudah diselamatkan. Itu tanda yang kuat, saudara. Dan kalau saudara lihat kalimat Paulus tadi, aku ingin lakukan yang baik, yang jahat. Kenapa Paulus menuliskan seperti itu? Sampai 2 kali, bahkan terakhir dia tulis, aku tuh manusia celaka. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia frustasi. Soalnya ciri khas hidup orang Kristen benar, atau ciri orang Kristen yang diselamatkan adalah dia frustasi dengan hidupnya yang jatuh bangun pada dosa. Kalau saudara rasakan itu, bersyukur. Anda normal. Nah, tapi saudara, saya ingin memberikan catatan, tapi hati-hati. Kefrustasian hidup in between. Kenapa saya katakan in between? In between itu berarti ada natur yang lama, ada natur yang baru. Kita tuh seperti ditarik di tengah-tengah. Itu beda dengan kefrustasian mengajak hidup tanpa dosa untuk dapat perkenan Allah. Seperti diagram yang saya bilang, yang ini tadi. Saya ingin kudus supaya apa? Saya mengalami pembenaran. Nah, ini beda dengan proses yang ini jelas sama sekali berbeda. Bukan seperti ini. Ini juga bisa bikin frustasi, saudara. Kita berpikir, kapan kita bisa memperkenan Allah? Kapan saya bisa menyenangkan Allah? Kapan Allah bisa menerima saya? Ini juga bisa bikin frustasi. Tapi ini bukan kefrustasian yang Alkitab ingin tunjukkan kepada kita yang melekat dalam hidup orang percaya. Bukan. Kefrustasian hidup orang percaya itu adalah kefrustasian yang ini. Berikutnya yang keempat. Kefrustasian terhadap natur manusia lama itu menjadi ciri yang pasti dalam kehidupan seorang Kristen. Dengan kata lain, ketika seorang Kristen merasa hidupnya, sisi lainnya ya saudara, nggak ada masalah, rasanya hidupku bagus-bagus saja, nggak ada yang masalah dengan itu. Kemungkinan besar ada yang salah, saudara. Kenapa? Karena orang Kristen yang benar dia akan jatuh bangun dalam dosanya, dan itu normal. Anda jatuh bangun dalam dosa itu normal. Dan yang kelima, saudara, implikasi praktis dalam kehidupan komunitas adalah kalau Anda mengalami jatuh bangun seperti itu, Anda lihat orang lain, Anda tidak akan merasa Anda lebih layak, dia kurang layak. Kita tidak akan merasa seperti itu, tapi justru kita tidak akan menganggap diri kita lebih baik. Kita sama-sama orang berdosa. Atau istilah yang sering kali dipakai, sesama biskota dilarang mendahului. Dia jatuh bangun, saya juga jatuh bangun, sama-sama. Ini implikasi praktisnya. Saudara, poin saya penutup, saudara. Waktu saya sudah lewat. Waktu saya tinggal sedikit, bukan lewat, saudara. Poin utama saya di sini adalah yang bisa membuat seorang menang, bahkan lepas dari dosa itu adalah Kristus. Itu sebabnya Paulus, saudara, kalau saudara lihat ayat 24, Paulus mengatakan apa? Siapa yang bisa melepaskan aku? Paulus tidak mengatakan apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa lepas. Beda kalimatnya. Bukan apa yang aku lakukan, tapi siapa yang bisa melepaskan aku. Artinya apa? Tidak ada yang saya bisa lakukan untuk melepaskan diri saya dari dosa. Diri kita tuh nggak bisa, kecuali Kristus. Jadi saudara, solus Kristus atau hanya Kristus itu bukan hanya pada saat kita dibenarkan, tapi justru pada saat kita menjalani proses pengudusan kita. Ini juga terjadi. Cuma Kristus yang bisa melepaskan kita, menolong kita ketika kita jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Dengan kata lain, saudara, ketika Anda dan saya melihat pada Kristus dalam proses jatuh bangun kita, dan kita tidak mengusahakan diri kita, pada saat itulah kita mengatakan, Kristus itu cukup bagi saya untuk menolong saya hidup dalam pengudusan yang Allah tetapkan buat saya. Sekian dari saya, Tuhan memberkati kita bersama.